Ya, saya dua kata. Kalau memang kau berbahasa kamu nggak apa-apa. Apa itu? Halo semuanya. Halo. Pertama selamat tahun baru untuk kita semua dan terima kasih karena Abang dan Kakak boleh datang ke tempat ini dan Tuhan Yesus memberkati kita semua di tahun yang baru ini. Kau dari mana? Saya dari Kusna. Pengalaman di sana kan boleh tahu. Ya, lah pengalaman Fania di Brunei itu kayak ada up and down-nya. Jadi selama di Brunei itu hanya sudah melayani di sekolah minggu, sudah juga menguji juga di gereja sana. Dan ya bersyukur karena kami bisa menjadi teladan untuk orang-orang lain di Brunei di gereja di sekolah di Nusantara. Jadi kamu masuk sekolahnya di sana. Jadi kamu bilang bahasa sana. Iya, bahasa Inggris. Tidak sedikit. I love you, Jesus, deep down in my heart. Yes. Iya. One and two. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. How about the deep down, deep down in my heart? How about the deep down, deep down in my heart? Malah. Aku dalam perjalanan tadi tahu kan ada animan apa sonon demi masa depan itu bang. Aku demi masa depan apa karena aku bilang sama mereka. Mama udah paling depan. Udah terbabas sampai. Makanya. Oke, terima kasih buat kedatangan para pemuda KPS. Cerminan semangat dan masa depan di KPS ada di tangan kalian. Nah, boleh dibilang wajah-wajah KPS ke depan itu ada di tangan kalian. Sekarang mungkin sudah generasi berapa ya? KPS itu berdiri tahun 83. 83 saya masih umurnya sekitar 9 tahun. 9-10 tahun, tahun 83. 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83. 6. 6-7 tahun gitu. Jadi masa itu 83 itu saya masih anak-anak, saya pikir saya akan gantikan orang tua nanti di KPS. Ternyata waktu atau berkata lainnya, artinya ternyata saya tidak melayani juga. Saya kuliah kurang lebih 5 tahun di Fakultas Teknik Universitas Tanjung. Abang juga pemuda GKPS, semua pemuda GKPS 5. Tapi apa yang terjadi? Satu pun tidak ada yang jadi. Pemuda yang 5 ini tidak ada jadi pelayan di GKPS. Nah, artinya ya itulah. Waktu atau pekerjaan itu bisa mengubah. Padahal waktu pemuda saya juga dikatakan kalianlah wajah-wajahnya itu. Tapi biar bagaimanapun, dimanapun kalian berada, satu saja yang saya sampaikan. Oke, kebetulan setelah saya tamat kuliah tahun 2001, tahun
2001 saya tamat kuliah, saya merantau pergi ke Batam. Kalau merantau, yang namanya merantau berarti kan tidak ada keluarga juga di sana, tidak ada keluarga. Tapi saya sukanya itu saya belajar dari para perantau Simalungun yang datang di PKPS. Ya, jadi selama saya kuliah, saya bergaul dengan anak perantau yang datang dari Siantar, mana lah yang dari GKPS itu saya bergaul dengan mereka. Itu tadilah saya belajar dari mamanya siapa tadi, mama Dita. Dua ada lagi. Kalau ini lebih senior yang Pak Makmur, ada Pak Hasmen, ada Yaman, ada orang-orang itu orang-orang yang saya bilang ya orang-orang yang sedikit menginspirasi saya. Mereka tidak ada orang tua sama sekali di Pontianak, tapi boleh dilihat orang itu orang yang sukses. Di mata saya mereka adalah senior-senior saya yang saya katakan sukses. Nah, kenapa? Kalau saya lihat mereka punya prinsip hidup yang tidak mudah tergoyahkan. Artinya ketika mereka melayani di gereja, mereka punya pegangan hidup, tidak gampang diganggu sama pengaruh dari luar. Dan itu yang saya bawa pergi ke Batam. Dan kenapa di masa muda yang kayak kalian ini, jujur saya katakan godaan terlalu besar, apalagi di zaman sekarang. Godaan kalian terlalu besar, tantangan kalian terlalu besar. Jadi resikonya terlalu besar. Kalau saya perhatikan, tantangan kalian jauh lebih besar karena persaingannya udah bukan main ya. Saya lihat kalau tadi 2 banding 5.300 ya. Sebenarnya 5 banding 300 itu tidak terlalu berat sebenarnya. Saya pikir tadi 600 banding 2. Karena abang ini 600 banding 2 waktu dia ikut di DLAJ, Akademi Lalu Lintas. Kalau yang ini lebih ganas lagi. Ini kalau nggak salah 1.800 banding 1. Jadi memang kalau kalian kuliah yang betul, mati-matian, habis-habisan. Dapatin yang terbaik. Ya. Jangan asal lulus. Berat ke depannya. Jadi memang kalau apalagi yang masih kuliah, memang kita tidak bisa lagi diperhadapkan dengan tidak lagi dihadapkan dengan yang lihat kalian ya, yang saya ambil yang tengah-tengah aja yang sedang. Sayang ya. Jadi gini, lulus itu katakanlah 2.5, IPK 2.5 sampai 4. Ada teman-teman yang berprinsip udahlah 27, 28, oke. Dengan setengah tenaga aja kita bisa dapatkan 2.8. Tapi sebenarnya bukan nilai itu sih sebenarnya yang di depan yang kalian, yang saya katakan begini, mindset 28 cukup atau 3 cukup. Tapi sebenarnya dalam dunia nyata nanti sebenarnya bukan 28 atau 3 itu yang akan berperan. Tapi semangat kalian yang mengejar 4.0 itu, 4.0 itu nanti yang sebenarnya mengajarkan kalian di dunia yang nyata. Gitu loh. Saya nggak tahu kalian paham atau tidak, kalian ngerti atau tidak. Sebenarnya nilai 28, 31, 32, 3 itu sekedar nilai proses yang kita ingin, yang kita buat. Yang kita rasa, aku aman, kasih aja B3, C1. Oke. Tapi sebenarnya usaha kalian dapatkan yang tertinggi itu sebenarnya akan kalian bawa nanti ke depan. Karena kalian akan ketemu dengan orang-orang yang mainnya di limit begitu. Ini yang sakit kalian ke depan. Kalau kalian punya saingan yang mereka mainnya di max limit gitu loh. Nah itu aku udah sering jumpa kayak gitu, sakit kepala kita. Kita anggap ini sudah oke, tapi kanan kiri kita ini mereka mainnya di limit terus, di atas terus. Nah itu yang membuat kota akan tenang. Jadi pesaing-pesaingan kalian, contoh kayak saya di Brunei. Sebenarnya mereka bukan jelek, mereka tuh
pandai. Tapi ya itu, mereka main di batasan yang mereka nyaman saja. Nah, sebagai orang asing pendatang, mereka masih apa ya, ibaratnya masih terlena. Mereka terlena dengan oke, sampai level ini saya masih makan. Jujur aja mereka memang level bawah masih dapat 14 juta mereka itu tukang dorong-dorong saja itu. Memang gak masuk akal memang kalau di Indonesia sih itu. Dan itu cukup buat mereka kredit mobil. Ya, pabrik di sana semuanya mobil. Kayak kantor DPRD. Nggak ada yang motor. Kenapa? Karena kerajaan membantu. Nah, disitulah kita orang Indonesia mainnya di limit terus. Kalau nggak kita nggak akan bertahan. Nggak tahu ya paham atau tidak, ngerti atau tidak. Tapi terus terang, kalau kalian main di aman, cukup sekedar nyaman dan tenang, kedepannya kalian susah. Tapi maksimalkan diri kalian 100% semampu kalian, main di atas limit rata-rata untuk mendapatkan yang terbaik buat kalian ke depan. Kalau saya bisa putar waktu ke belakang, mungkin aku nggak mau kerja ini. Mungkin saya maunya ke Dubai atau US ke mana gitu. Karena ternyata tapi saya lihat kesempatan itu tidak ada. Jadi, kalau ingin berkembang dengan pesat, ya, masalahnya juga gini, saya pun bingung juga sih. Pegawai negeri memang menggoda sekali. Kalau saya lihat aku pun agak bingung juga. Padahal sebenarnya padahal dalam analisis negara yang rakyatnya ingin jadi pegawai negeri berarti sebenarnya negara itu negara rendah. Karena di negara luar rata-rata mereka sudah rata-rata swasta. Mereka mencari pendapatan lebih rata-rata dari swasta. Cuman tidak tahu lah di Indonesia, tapi di Indonesia sangat bagus. Kalau kalian memang mainlah di limit maksimum kalian. Itu kembali kepada kalian. Itu saja pesan saya supaya kalian bisa survive. Aman itu adikku. Aman itu adik saya yang paling bungsu dan sudah ikut saya di Batam dari waktu sini dia waktu itu. Ya, itu ikutnya mama ke Batam 3 tahun sama aku di Batam. Berkelahi dengan Polres sudah, berkelahi dengan orang guru sudah, macam-macam. Tapi ingat, saya cuma ingatkan ke dia satu saat. Kehidupan itu akan keras sama engkau nanti pada saatnya. Sekarang dia begini lah. Adik saya itu kuliah selesai, semua selesai, tapi ingat, ya, dia mencari jalan hidupnya dengan yang lain, silakan. Sepanjang itu halal, sepanjang itu tidak melanggar aturan, it's fine. Tapi terus terang, usaha kalian sekarang yang maksimum diri kalian itu akan memudahkan kalian. Itu akan sangat memudahkan kalian. Mental kalian akan terbentuk di situ, sangat terbentuk ketika kalian sudah main di maksimum limit kalian, membiasakan diri di situ. Karena pengorbanan yang kalian lakukan 5 tahun dari sekarang, 5 tahun ini, semua kalian di 5 tahun ini itu menentukan kehidupan kalian 20 tahun lagi. Kalau kalian gagal 5 tahun ini, mungkin akan ada 2,5 tahun lagi. Tapi kalau sudah gagal lagi, umur sudah tinggi, kalian belum, apapun itu ya, yang dalam semua bidang ya, sama saja menurut saya, nggak ada yang lebih dari yang kurang. Lakukan itu dengan serius. 5 tahun ke depan itu adalah batas terbaik. Karena tidak salah 5 tahun ke depan rata-rata pasti umurnya sudah 28, 27. Kalau yang sudah semester 3 ya udah pasti itu. Semester 3 berarti udah 5 tahun, berarti sudah 26, 25 gitu. Tambah lagi kalian sudah mulai mencari pasangan hidup, real problem sudah datang, tidak ada yang bisa nunggu lagi. Oh, yang keperluan rumah tangga itu udah macam-macam. So pastikanlah itu 5 tahun terakhir ini untuk kalian main di maksimum limit kalian.
dan semuanya akan berjalan dengan aman. Itu saja dari saya. Terima kasih. Iya. Mungkin karena berbeda ya, dia memang pengalamannya dia apakan, menyampaikan. Jadi kalau saya tidak banyak. Dengan saya nasihat, ya sebagai mahasiswa ya, efisienkan waktu. Udah jam tamat belum ya? Ini udah satu ini. Yang ini masih semua ya, udah tamat. Nah, good, yang udah tamat. Yang belum tamat ini efisienkan waktu. Masa depan itu kalau tak ada usaha. Kami dapat kesini karena punya pemikiran kecil dari Sumatera, tapi bisa begini. Kalian udah apa namanya? Dan menuntut ilmu di dunia ini, selesaikan waktu, itulah yang baik dan dari Tuhan. Kalau baik kalian dapat yang pasangan yang saksi-saksi, yang belum dapat pekerjaan yang bagus, yang dapat pasangan ataupun pekerjaan yang bagus semua, itulah harapan kita dan Tuhan. Oke.